Kita bersuka cita, kita percaya keberadaan kita hari ini semua karena kasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita mempersiapkan kehidupan kita, hati dan pikiran kita tertuju di tempat ini, sebab kita percaya dengan sungguh Tuhan hadir di sini. Jangan kita lewatkan momen pada saat pagi hari ini. Biar kita mau benar-benar beribadah, berbakti, memuji Tuhan. Biar kita menikmati Tuhan dan Tuhan menikmati kehidupan kita pagi hari ini. Kita akan segera mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Untuk itu saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Anugerah-Mu sungguh besar atas hidup kami ya Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh ada. Kami percaya semua hanya karena kasih karunia Tuhan atas hidup kami. Tuhan, kami bersyukur kalau di sepanjang minggu Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan hari ini adalah hari perhentian bagi kami, di mana kami mau datang beribadah, berbakti, memuji, mempermuliakan, bahkan merayakan Engkau pada hari ini Tuhan. Kiranya dalam ibadah raya kami pagi hari ini Roh Kudus yang pimpin. Dari awal hingga selesainya kami yakin dan percaya semuanya di dalam kendali-Mu ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami percaya dengan sungguh tidak ada kuasa lain di tempat ini. Hanya otoritas kuat kuasa Roh Kudus memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami semua, sehingga kami bebas untuk mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau ditinggikan, ketika Engkau dipermuliakan, perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib kami akan lihat. Sebab kami percaya Allah yang kami sembah itu hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kiranya kehidupan kami Tuhan kuduskan dan sucikan. Kami dilayakkan, kami diurapi oleh kuat kuasa darah-Mu, sehingga kami layak untuk masuk dalam ruang maha kudus-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, pengurapan menjadi bagian milik para pelayan-pelayan-Mu. Bahkan kami seluruh sidang jemaat tinggal dalam pengurapan-Mu yang luar biasa. Kami akan buka dan tabiskan ibadah raya kami saat pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Baiklah, jemaat Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita akan memuji Dia, menyembah Dia, bahkan meninggikan Dia. Kita sadar bahwa seminggu telah berlalu, Tuhan telah menyertai perjalanan hidup kita. Seminggu telah berlalu, Tuhan telah bersama dengan kita dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita sembah Dia, kita nyanyikan. Haleluya, Yesus, pagi ini kami mau datang menyembah-Mu. Pagi ini kami mau bersama-sama
Yang mengasihi
mau lebih lagi meninggikan akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan bersorak bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan dengan saya, amin. Ya, mungkin tadi ada yang agak terlambat, tidak sempat salaman kiri kanan. Ada satu orang, lima teman. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Kita mau
menyembah Dia. Kita tetap meninggikan Dia. Haleluya Yesus. Pagi ini kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita masuk ke dalam hadiratnya Allah lebih dalam lagi. Kita memuji memuliakan Dia. Apapun pergumulan kita pada pagi hari ini, apapun permasalahan kita pada pagi hari ini, mari kita katakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia tetap berjalan bersama dengan kita ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi rintangan di depan. Tuhan sudah ada di sana. Tuhan sudah ada di depan. Tuhan sudah ada di rintangan itu, menunggu kita, memegang kita, agar kita tidak sampai jatuh tergeletak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita katakan, kasih lalu Tuhan menjawab doa kita. Namun Tuhan tetap berjanji bahwa Dia berikan kita yang terbaik dalam hidup. Sekarang
Yesus menjawab setiap apa yang kita serukan. Kami percaya satu hal, bahwa kita menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Jangan pernah terburu-buru dengan Tuhan. Jangan pernah meminta dengan buru-buru. Hari ini kita berdoa, hari ini juga Tuhan jawab. Tetapi biarlah proses yang kita lewati bersama dengan Tuhan, itu adalah jawaban yang terbaik. Mari jemaat Tuhan, kita sadar bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu kita butuh firman Tuhan untuk melengkapi kita pagi hari ini. Kita butuh firman Allah untuk membekali kehidupan kita. Kita butuh firman Tuhan untuk berjalan dengan kita, untuk menguatkan kita di dalam lembah kekelaman sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Secara khusus Bapa, pagi ini kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Gembala yang akan memberitakan kebenaran firman. Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi. Firman yang Dia sampaikan Bapa, boleh keluar dari mulut bibirnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau pagi ini untuk jemaat-Mu. Kami jemaat-Mu Tuhan, siap mendengarkan firman Tuhan, siap ditegur oleh kebenaran firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berfirmanlah Engkau Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Puji Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu saya ucapkan kepada kita semua. Anak muda boleh kasih menyala lampunya. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih setia Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kita semua. Dan kita sangat bersyukur kita sudah masuk di tanggal 23 Oktober. Dan itu menyatakan bahwa soalnya tidak lama lagi Natal. Amin. Jadi kita harus terus mempersiapkan diri kita, baik atau tidak baik keadaannya, tetap kita harus setia mencari Tuhan. Amin. Di tengah keadaan dunia ini banyak berita, banyak kabar yang kita dengar, yang mungkin kita sendiri terheran-heran. Ada suami yang bunuh istri, ada masih pacaran, dia sudah mutilasi ceweknya dan lain sebagainya. Tapi saya percaya dunia memang semakin hari semakin jahat. Dan sebabnya pegangan kita itu hanya kepada Yesus Kristus. Pada jabatan, kekayaan, harta kita yang kita miliki hari ini itu tidak menjadi jaminan untuk kita tetap aman. Tapi di dalam Tuhan kita akan tetap merasa tenang. Amin. Itulah sebabnya kita akan terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang seri Elia. Kita akan akhiri hari ini. Dan khotbah yang akan saya sampaikan pada hari ini merupakan seri terakhir dari pembelajaran kita tentang Elia. Dan masuk babak baru di mana ada nabi yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk menggantikan Elia, yaitu bernama Elisa. Tapi sebelumnya mari kita buka kebenaran firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Kita akan baca satu perikop dari ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya baca ayat pertama, kita bergantian sampai ayat yang ke-18 untuk mengawali pembelajaran kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama pada siang hari ini. 2 Raja-Raja pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kita akan baca berganti-gantian. Elia naik ke sorga. Ayat pertama, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal.
Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhan akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Puji Tuhan. Pembacaan yang cukup jauh. Jadi dalam hal ini kalau kita memperhatikan satu perikop tentang ayat yang mencatat bahwa Elia naik ke sorga, ada 2 hal yang dapat kita dapatkan dari ayat 1 sampai ayat ke-18. Pertama, dari ayat 1 sampai ayat ke-10 ada tawar-menawar antara Elia dan Elisa. Dan ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18 terjadilah sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat, yang dimana Alkitab hanya mencatat 2 orang saja yang tidak mengalami kematian. Yang pertama Henok, yang kedua Elia. Itulah sebabnya kita akan membahas dari ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Dengan cepat saya akan coba menguraikan kebenaran firman Tuhan ini. Ayat pertama kita perhatikan kembali, menjelang saatnya
berjalan dari Gilgal. Kalau kita melihat di ayat yang ke-19, Elisa mulai tampil pada waktu itu. Ternyata Tuhan sudah menyiapkan Elisa untuk menggantikan seniornya, yaitu Elia. Memang dalam kepemimpinan ketika terjadi pergantian, seringkali ini menimbulkan gesekan. Seringkali pemimpin yang baru dibanding-bandingkan dengan pemimpin yang lama. Seringkali pemimpin yang baru dibanding-bandingkan dengan seniornya. Seringkali pemimpin baru itu harus benar-benar mengikuti teladan dari seniornya. Tentunya ini merupakan hal yang sulit bagi Elisa. Tetapi apa yang terjadi? Mereka berdua berjalan bersama. Tidak dijelaskan dengan jelas maksud Elia pergi ke Betel, pergi ke Yeriko, dan pergi ke Gilgal, yang akhirnya tiba di tepi sungai Yordan. Tidak dijelaskan kenapa dia pergi ke sana. Tapi satu hal yang menarik, Elisa tidak pernah meninggalkan Elia. Kita lihat ayat yang kedua. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Jadi kejadian pertama, waktu Elia bilang tinggal di sini, saya tidak mengerti yang menjadi maksud Elia untuk dia berkata tinggal di sinilah Elisa. Dan juga saya tidak mengerti dan tidak dijelaskan kenapa Elisa masih keras kepala. Jadi kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 kalau tidak salah, ada 3 kali Elia bilang begini, tunggu di sini. Tapi Elisa bilang tidak. Elia bilang tunggu di sini, tapi Elisa bilang tidak. Dan kejadian ini pun merupakan penolakan pertama bagi Elisa yang menolak perintah Elia untuk tinggal. Secara kepemimpinan boleh dikatakan bahwa Elisa ini tidak dengar-dengar. Secara kepemimpinan Elisa ini boleh dibilang kepala batu. Dan juga tidak dijelaskan kenapa Elia menyuruh dia untuk berhenti. Tapi kita lihat ayat yang ketiga. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi, garis bawahi kata ini, yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, aku tahu, aku juga tahu, diamlah. Kalau kita menggarisbawahi kata rombongan nabi, ternyata dalam terjemahan King James dikatakan son of prophet. Berarti ini dapat disebutkan mereka adalah anak-anak nabi yang sementara sekolah. Jadi pada waktu itu ada rombongan nabi. Tidak dijelaskan kenapa maksud dan tujuan Elia untuk pergi ke sana. Tetapi ketika mereka tiba di sana, ada kumpulan rombongan nabi. Ternyata ini disebutkan sebagai anak-anak nabi. Jadi biasanya mereka nabi-nabi muda yang dididik oleh nabi-nabi yang telah tua. Tetapi catatan tentang bagaimana para nabi termasuk Elisa mengetahui peristiwa kenaikan Elia ke surga tidak diketemukan atau tidak dijelaskan dalam ayat ini. Tapi dalam cerita di ayat yang ketiga ini khususnya dikatakan ada sekelompok nabi yang diidentifikasikan bahwa ada sekolah para nabi yang terdapat di Betel. Sehingga Elia dan Elisa diikuti oleh kelompok ini, dan dalam momen ini Elisa diusik. Saya boleh membayangkan keadaan Elisa. Saya boleh membayangkan perasaan Elisa. Dia sementara galau akan ditinggalkan seniornya. Seperti para murid yang galau ketika Yesus terangkat ke sorga.
seperti seorang junior yang sangat membutuhkan bimbingan daripada senior. Elisa sementara galau, tapi dia diusik oleh rombongan Nabi. Dia mungkin kalau bahasa sekarang, semua pergi dengan anak senior, kasihan mana dikasih tinggal. Tapi apa jawab Elisa? Aku juga tahu, diamlah. Ini mungkin bentuk kekecewaan atau bentuk kegalauan Elisa, sehingga dia berkata, diam, saya juga tahu. Mungkin kalau di masa sekarang itu sama kayak ibu guru pelili, dia gara-gara nganape papa so pigi. Nganape papa so pigi. God pasti menangis. Mungkin ini yang dirasakan Elisa. Dia galau, dia punya bos mau berangkat, sehingga dia bilang, cukup, aku juga tahu, diamlah. Apa yang terjadi ayat yang keempat? Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Jawaban yang sama yang dia utarakan, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Jadi berita tentang maksud Allah yang hendak memanggil Elia pulang kepadanya tanpa melalui kematian fisik telah diketahui oleh banyak orang. Dan waktu saya mencoba mencari referensi yang lain, tidak juga dikatakan siapa yang memberitahukan, atau siapa yang menulis, atau siapa yang kasih tahu bahwa Elia akan dijemput oleh kereta kuda yang berapi. Tidak dijelaskan. Tapi dalam ayat ini, dalam ayat yang ketiga tadi, dikatakan bahwa semua nabi-nabi yang tadi itu, mereka tahu bahwa Elia akan dijemput. Mungkin ini yang menjadi alasan Elisa. Jadi kita mulai mendapatkan jawaban kenapa waktu Elia bilang Elisa tinggal, Elisa tidak mau. Yang pertama dia bilang Elisa tinggal, Elisa tidak mau. Yang kedua dia bilang Elisa tinggal, Elisa pun menolak. Ini yang menjadi alasan mungkin sehingga menjelang detik-detik kepergian Elia, dia coba membujuk Elisa untuk tinggalkan dia, karena Elia akan terangkat ke surga. Tapi apa yang terjadi? Elisa pun menolaknya. Dan di Yeriko, sebagai percobaan kedua kali Elia untuk menyuruh Elisa tinggal, dan Elisa pun menolak. Apa yang kita bisa dapatkan dari pembelajaran ini? Barangkali Elisa yang sementara galau, dia mungkin pikir begini, kalau Elisa so tahu bilang detik-detik terakhir torang dua. Makanya Elisa semua yang begitu. Karena dia galau. Dia pikir kita bebas semua pergi ini, kita pe komandan semua kasih tinggal pak kita. Jadi biar dia bilang kita kepala batu, no, saya akan tetap mengikuti Elia. Ayat yang kelima, pada waktu itu mendekatkan rombongan Nabi. Ini yang kedua kali terjadi, yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Ayat 6, berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya yang ketiga kali, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Jadi dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ini ceritanya sama, ini kejadiannya sama, perkataannya pun sama, suruhan perkataan dari Elia sama, dan jawaban dari Elisa pun sama. Dan untuk yang kedua kalinya, Elisa diusik oleh nabi-nabi pada waktu itu. Dia mulai diterek, dia mulai digaris, sampai dikasih tinggal anak. Ini terjadi yang kedua kali. Tiba pada percobaan ketiga bagi Elisa untuk meninggalkannya, tetapi Elisa tidak mau melewatkan hari yang luar biasa itu.
bagi Elia meninggalkan dirinya seorang diri, ini merupakan bentuk kerendahan hati Elia. Jadi bisa kita gambarkan seperti Yesus yang pada waktu detik-detik dia akan ditangkap, dia pergi berdoa, dia berjalan sendirian. Mungkin dia butuh waktu yang tenang. Mungkin pada waktu itu Elia butuh waktu yang tenang. Atau dalam kerendahan hatinya, dia tidak mau agar Elisa ini melihat dia terangkat ke sorga. Ada begitu banyak referensi tentang hal ini, tapi tidak ada kepastian kenapa Elia mau memisahkan diri kepada Elisa. Tapi bagi Elisa yang ditinggalkan, penjemputan Elia merupakan momen berharga dalam hidupnya, dalam pelayanannya ke depan. Jadi mungkin Elisa sudah pilih ada sesuatu yang akan saya dapatkan. Dia tidak mau melewatkan momen yang begitu berharga, yang hanya terjadi sekali seumur hidupnya. Sehingga dia tetap pada pendiriannya. Dia tidak akan meninggalkan Elia. Kita lihat ayat yang ke-7. 50 orang dari rombongan Nabi itu berjalan, tetapi mereka memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Ayat yang ke-7 ini sudah tidak ada lagi percakapan antara Elia, Elisa, dan rombongan para nabi. Kita lihat yang ke-8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Saya mungkin bisa pastikan dalam pikiran saya, inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh Elisa. Amin. Inilah momen yang ditunggu oleh Elisa, karena dia akan melihat mujizat yang akan terus bekerja dalam kehidupan Elia. Elia ambil jubahnya, dia pukul itu air, pak, tanah. Dan mereka berdua berjalan di atas tanah yang kering itu. Elisa melihat langsung kuasa yang dikerjakan oleh Elia, kuasa Tuhan yang dikerjakan melalui Elia. Elisa lihat langsung. Inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh Elisa. Berarti mungkin dalam hati Elisa dia bilang begini, yes, untung saya tidak kasih tinggal tadi bos. Untung tidak saya kasih tinggal tadi saya punya senior. Dan hanya mereka berdua yang berjalan di sungai yang kering itu. Dan momen yang paling dinanti-nantikan oleh Elisa, kita lihat ayat yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa. Perhatikan firman Tuhan. Inilah kunci kenapa Elisa tidak mau meninggalkan Elia. Elia bilang begini, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Inilah yang dinantikan oleh Elisa. Jadi saya bisa dapat simpulkan ketika kita tiba dalam ayat yang ke-9, barangkali Elisa menunggu hadiah yang akan diberikan kepadanya. Sehingga tiba pada ayat yang ke-9, Elisa bilang, mau minta apa mana? Minta. Sebelum saya pergi ke sorga, minta apa yang kau suka, apa yang kau mau dari hidup saya, itu minta. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. 3 kali Elia menyuruh Elisa untuk tinggal. 3 kali Elisa menolak perintah Elia. 3 kali dia bilang tinggal. 3 kali pun Elisa menolak untuk tinggal. Di samping mungkin karena kesetiaan Elisa, mungkin dia berharap ada sepatah 2 kata yang akan disampaikan kepada dia untuk dia dapat melanjutkan pekerjaan pelayanan yang ditinggalkan oleh Elia. Dia berharap mungkin dapat sesuatu dari bosnya. Dia berharap dapat sesuatu dari seniornya.
Lalu apa artinya ketika Elisa bilang, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Kalau kita memperhatikan, ini bisa dapat dihubungkan dalam Ulangan 21 ayat yang ke-17. Marlon boleh baca? Jadi diibaratkan Marlon ini Elisa. Ulangan 21 Ayat 17. ayat 17 firman Tuhan, tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan. Jadi ketika saya belajar dan mencari tahu apa maksud biarlah aku kiranya mendapat 2 bagian dari rohmu, ternyata dapat dihubungkan dalam Ulangan 21 ayat 17 yang mengatakan bahwa anak sulung diberi warisan 2 bagian atau 2 kali lipat. Jadi ternyata Elisa rupanya menganggap bahwa Elia ini punya banyak anak rohani. Kalau kita belajar dari pasal sebelumnya, Elisa itu diurapi oleh Elia. Kalau kita melihat pasal sebelumnya, Elisa waktu Elia sementara ketakutan dikejar-kejar oleh Isabel, 3 perintah Tuhan, salah satunya dia suruh untuk pergi mengurapi Elisa. Dan benar hanya perintah ini yang Elia lakukan. Jadi barangkali Elisa menganggap Elia merupakan orang tua rohaninya, sehingga dia berkata, berilah aku 2 bagian dari rohmu. Sehingga kita sambungkan dalam Ulangan 21 yang mengatakan bahwa anak sulung mendapat 2 warisan, 2 kali lipat dari saudara-saudara lainnya. Jadi mungkin Elisa menganggap ada begitu banyak anak-anak rohani dari Elia, tapi dia tidak akan melewatkan momen ini, karena dia sadar Elialah yang mengurapi dia menjadi seorang nabi. Amin. Sampai di sini bisa mengerti? Haleluya. Nah, jadi Elisa rupanya menganggap bahwa Elia mempunyai anak rohani yang mencakup banyak nabi di Betel dan di Yeriko, sehingga dia meminta warisan sebagai anak sulung. Meminta 2 bagian dari rohmu berarti seorang anak sulung meminta supaya menjadi pewaris utama atas karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada Elia. Haleluya. Saya dulu pernah waktu mungkin umur 19 atau 20 atau waktu itu ada Natal di Parigi. Natal di Parigi, saya remaja diajak untuk pelayanan waktu itu singers. Dan itu ibadah Natal. Nah, ini memang momen yang begitu saya nanti-nantikan untuk dapat melayani di Natal. Karena di Parigi pada waktu itu begitu banyak pelayan Tuhan, saya selalu cuma jadi penonton di bawah. Sampai ada dalam hati saya, Tuhan, saya mau nantinya di atas. Dan tiba saatnya di umur 19 atau 20 tahun saya dipanggil jadi singers. Singkat cerita, memang pada waktu itu pelayan-pelayan itu harus pakai jas. Saya tidak punya jas. Saya tidak mungkin saya mau pakai jas. Sebenarnya itu bukan jadi jas, jadi daster. Dia tidak perlu pakai celana panjang, pakai celana pendek, saya sudah tutup. Saya bingung, saya mau cari jas di mana ini. Dan singkat cerita, Om Frankie Rewa itu ada jas yang sudah kecil. Dia bilang, ini Sandi, anak pakai. Waktu saya pakai itu, ada saya punya sepupu, kebetulan dia yang mau sekolah, dia bilang begini, mau tak pindah itu Om Anggi Peros sama saya. Waktu itu belum ada pikiran mau sekolah Alkitab. Memang masih dajal dulu, masih dajal. Jadi belum ada pikiran roh apa, tidak ada. Memang masih dajal pada waktu itu. Dan saya cuma pakai, sudah saya pakai. Selesai, habis itu saya kasih kembali ke Om Anggi. Waktu itu basuhan. Saya bilang, Om ini basuhan, saya mau cuci dulu. Om bilang, sudah, ngana pakai saja itu, ngana cuci, baru ngana kasih pulang. Tapi dalam hal ini ada satu hal yang saya tangkap. Mereka berkata ada roh.
itu jasa tua. Tapi mungkin ketika saya belajar ini, mungkin secara apa ya, dalam alam roh itu benar-benar terjadi. Dan juga saya ingat pada waktu itu, ketika saya mau masuk sekolah Alkitab, jadi ada 3 orang yang begitu apa ya, berpengaruh dalam panggilan saya. Yang pertama ada gembala senior, beliau sudah meninggal. Dia bilang begini, kalau ngana jadi gembala, kebetulan itu masih kena saya punya kong. Kalau ngana menjadi pendeta, ngana pasti akan jadi pendeta yang hebat, akan jadi pendeta yang luar biasa. Ini masih dajal nih, masih dajal. Kenapa sudah bilang saya mau jadi pendeta? Saya cuma iya. Yang kedua, 1 bulan setelah saya sudah mulai tergerak untuk pergi ke sekolah Alkitab, ada seorang pendeta dari Australia bule. Jadi waktu itu kami pelayanan bersama-sama di suku pedalaman yang ada di daerah Palasa pada waktu itu, daerah Pantai Timur. Kami pergi ke sana naik harto. Singkat cerita kami pulang, dia bilang begini lagi, ini pendeta tiba-tiba dia panggil saya. Pada waktu saya sudah ada di rumah, saya punya sepupu telepon saya, dia bilang, Sandi, pastor, siapa dia namanya? Dia bilang dipanggil kan? Oh iya, kita pikir mau dapat uang, mau dapat dolar ini. Oh, ini masih dajal ini pikiran ini. Saya datang di sini. Dia bercerita, dia pakai bahasa Inggris. Saya hadir di sana. Saya makanya kasih bodoh nanti saya ini. Apa dia bilang? Dia bilang begini, ngana akan jadi pendeta hebat. Kaget. Karena begini, saya tidak pernah cerita ke siapapun saya mau pergi sekolah Alkitab. Sedangkan dalam momen itu saya masih ragu, oh Tuhan ini betul atau nyata ini. Jangan nanti ini cuma jadi pelarian, cuma bikin malu. Jangan Tuhan. Dan yang ketiga, dalam persekutuan adalah persekutuan kami di Jakarta. Ini Opa punya karunia roh. Jadi mereka melayani dalam roh, dalam alam roh. Jadi pada waktu saya ikut pelayanan ke mereka pada waktu itu, kalau tidak salah pergi ke Kupang atau pergi ke Ambon kemana saya lupa, tiba-tiba saya dipanggil. Dia bilang, Sandi, Nana akan jadi pendeta yang hebat. Jadi 3 kali konfirmasi ini. Dan ketika saya ada berdiri sampai hari ini, ternyata saya sadar Tuhan menyiapkan saya. Apa yang menarik dari pelajaran kita hari ini? Ternyata Tuhan tidak pernah kehabisan orang. Amin. Tuhan tidak pernah kehabisan orang untuk dia pakai untuk dapat melayani dia. Seperti kata pabirnya Prilly pada waktu itu, dia bilang begini, sebenarnya Tuhan tidak butuh kita. Sebenarnya Tuhan bisa kerja sendiri, tapi dia mau melibatkan kita. Itu karena kasih karunia. Amin. Jadi jangan makan puji. Kamu so jago bawa WL. Para WL dengar baik, jangan makan puji. Karena makan puji adalah makanan paling enak di seluruh dunia. Jangan sombong. Kalau kita bisa bahasa Inggris, sekalipun cuma lip-sync. Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Ku tahu karena ku alami. Jangan sombong. Ketika kau dipercayakan untuk dapat melayani Tuhan, semua yang Tuhan beri itu hanya kasih karunia. Amin. 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 Jangan bilang begini, kalau bukan saya, tidak ada AC. Kita peduli. Kalau bukan saya, itu pintunya tidak mau jadi, walaupun baru dibikin tadi. Kalau bukan saya. Jadi pembelajaran yang kita dapatkan
Elia akan dijemput oleh Allah. Ketika harinya tiba, Elia akan dijemput kembali. Ternyata Tuhan sudah menyiapkan Elisa, sehingga Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Karena dia tahu berat pelayanannya. Karena dia sadar tanpa roh Tuhan dia tidak mampu. Ada berapa banyak orang hari ini menggunakan karunia Tuhan hanya untuk perutnya. Mungkin saya pernah bagikan, ada seorang hamba Tuhan yang diberikan karunia menyembuhkan. Ketika ada orang sakit, dia berdoa sembuh, 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 sembuh. Dia anggap suami yang paling jago. Dia buka praktek. Buka praktek pengobatan. Didoakan jadi sembuh. Bayangkan, cuma pemberian Tuhan dia pakai mencari. Jadi saya mau mengingatkan kepada kita semua, sehebat apapun yang kita dapatkan dalam pembelajaran kita, terlebih khusus hamba-hamba Tuhan Jos dan Marlon, ingat, itu hanya kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Jadi jangan sombong. Kembali doi boleh dong. Sudah ada doi, sudah utang, syukuran sedikit-sedikit bang minta, sedikit-sedikit bang singgung, sedikit-sedikit kurang bang update di status. Kong hidup lah, baru tidak ada di sini. Amin. 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 Tidak ada di sini. Di sana saja banyak. Jadi saya mau beritahukan kepada kita, jangan sombong. Tuhan benci orang sombong. Mungkin dia lebih benci orang sombong daripada iblis. Jangan sombong. Itu semua hanya kasih karunia. Ayat yang ke-10. Berkatalah Elia. Jadi waktu Elisa bilang, saya mau minta 2 bagian dari rohmu. Elia bilang begini, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika kau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Jadi karunia yang diminta oleh Elisa, Elia bilang itu sulit. Kenapa? Karena karunia Elia sadar dia dapatkan itu hanya dari Tuhan. Elia tidak bisa memberi karunia. Tidak bisa. Makanya Elia bilang yang kau minta itu sulit. Setengah mati, saya tidak bisa kasih. Tapi Elia bilang kalau seandainya, tetapi jika kau dapat melihat aku terangkat, akan terjadi kepadamu seperti yang demikian. Elia hanya memberi semacam syarat. Elisa, kalau nanti ngana lihat saya terangkat, bisa jadi ngana akan terima itu roh seperti yang ngana minta. Dia bilang, Elisa, kalau seandainya nanti waktu saya terangkat dan ngana lihat dan tidak terjadi apa-apa dalam hidupku, dengan matamu sendiri kau lihat, engkau pasti akan menerimanya. Roh kenabian tidak bisa diwariskan, tetapi merupakan karunia Allah. Jubah masing-masing orang itu beda. Jubah masing-masing orang itu beda. Di sekolah Alkitab Tempena biasanya masuk di bulan-bulan awal, bulan kedua dan bulan ketiga. Ada banyak tipikal pengkhotbah yang mereka tiru. Ada yang tipikal kayak Gilbert Memoindong, haleluya, haleluya, haleluya. Bapak ibu saudara sekalian, tahu ini dari Gilbert Memoindong. Kenapa? Karena mereka masih mencari jubah. Ini jubah yang pas ini sama saya apa? Sehingga dalam perjalanannya waktu, jubah kita masing-masing itu berbeda. Jubah saya, jubah Bapak Ibu Saudara sekalian itu berbeda. Karena Tuhan pakai kita dalam momen dan situasi yang berbeda-beda. Sehingga baju kita, jubah kita itu berbeda. Jadi dalam hal ini dia bilang begini, kalau seandainya Anda lihat, Anda akan terima itu.
Jadi perginya Elia ini merupakan legitimasi bagi Elisa untuk memerankan dirinya sebagai nabi. Jadi dalam hal itu mungkin Elisa sadar, siapa saya ini Tuhan. Makanya waktu Elia bertanya apa yang kamu mau, dia langsung minta itu. Jadi dari hal ini kita dapat pengertian bahwa rencana Allah menyelamatkan manusia itu tidak pernah berakhir. Amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ditempatkan di bungku, ada rencana Tuhan. Haleluya. Jangan cuma lihat, Morowali tanpa basah. Di Korowong sana ada tuh PC-PC di sana ini. Itu tanpa basah. Iya toh? Yang ada selamat datang. Nah itu kan di bagian itu rawa-rawa. Ini kerja di situ juga tanpa basah. Jadi dalam hal ini rencana Tuhan dalam hidup kita semua, dalam jemaat Korosol itu tidak pernah berakhir. Ada maksud Tuhan dalam hidupmu, ada rencana Tuhan dalam hidupmu. Penuhi panggilan Tuhan, maka kita akan hidup dalam kehendak Allah. Dalam setiap hal, dalam setiap situasi dan kondisi yang terjadi, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Mungkin kalaupun hari ini kita masih sementara cari kerja, Tuhan mau sesuatu dalam hidupmu untuk dia kerjakan dalam kehidupanmu. Dia tidak akan pernah berhenti sampai seluruh dunia ini mendengar Kristus. Amin. Jadi Allah bisa bekerja tanpa kita atau tanpa melibatkan kita. Allah tidak pernah kehabisan orang untuk menjadi perpanjangan tangan Allah. Allah bukan tiba masa, tiba akal. Tapi dia sudah rancang semua. Bahkan dia rancang Jos minggu depan kali. Walaupun dia suka pucat-pucat ini. Sabar dari undangan mau dibaca. Dia sudah mulai meraju minggu lalu karena tidak dibaca itu undangan. Ayat yang ke-11 panjang. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Bagi Elisa, sepanjang dia melihat pelayanan Elia, dia belum pernah melihat hal seperti ini terjadi. Bagi Elia, mungkin dia sementara menantikan dia akan dijemput. Nah dia biasa-biasa saja. Tapi bagi Elisa ini sesuatu yang luar biasa, yang membuka matanya bahwa Tuhan yang dia layani adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan yang sama, itu yang dia layani. Jadi saya sementara membayangkan, saya sementara membuka pemahaman saya sementara menghayal untuk masuk dalam kejadian itu. Sementara mereka berjalan, tiba-tiba kereta yang berapi dan kuda berapi dari surga datang menyambar dan mengambil ini. Waktu saya cari di YouTube, mana di video ini? Cuma ada di Superbook. Tapi coba kita bayangkan, kalau kita ada dalam kejadian, sudah dia pernah jadi Elisa, pernah jadi nabi-nabi saja yang ada di seberang sana melihat mereka. Apa yang terjadi dalam ayat ke-11? Jika selama ini Elisa mengenal melalui pengajaran Elia, maka peristiwa di Sungai Yordan telah membuka pandangannya tentang Tuhan. Jika selama ini dia cuma dengar, jika selama ini dia cuma melihat, tapi pada waktu itu matanya sendiri dan tubuhnya mengalami mujizat dan kuasa yang dinyatakan Tuhan melalui pengangkatan Elia pada waktu itu. Mungkin kita selama ini cuma dengar dari orang, oh ada mujizat, oh dia terima ini, oh dia alami ini, oh dia alami ini. Tapi kita tidak pernah rasa, sehingga kita selalu menyepelekan Tuhan.
Sehingga kita selalu bilang kuasa Tuhan tidak bekerja. Itu salah besar. Kuasa Tuhan sampai hari ini itu masih bekerja. Amin. Jadilah pelaku-pelaku mujizat. Jangan cuma dengar dari kata orang. Jadi Elisa semakin menyadari bahwa kebutuhannya bergantung penuh pada Allah dapat menggantikan Elia dalam melayani dia. Jadi arti dalam kata angin badai ini dalam bahasa Ibrani itu dengan kata searah yang merujuk pada badai besar atau gangguan atmosfer. Jadi pada waktu itu ketika mereka sebentar bercakap-cakap tiba-tiba datang Elia terangkat. Elia dicuba. Wow. Ini merupakan momen yang luar biasa. Dan dengan kejadian ini, dengan momen yang sama, dicatat dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Musa dan Elia yang akan datang kembali. Tapi kita tidak perlu terlalu memikirkan momen itu. Yang paling penting, kita harus tetap setia dalam melayani Tuhan. Amin. Waktu saya cari-cari di YouTube tentang film Rapture, ada begitu banyak yang diputar, ada begitu banyak yang saya dapatkan. Ternyata ketika hari pengangkatan itu tiba, ada yang sementara bawa mobil suami istri, dia sisa baju. Ada mungkin suami istri lagi masak di dapur, hilang. Jadi kalau macam ada terampai istri pagi-pagi so hilang, makanya sudah adjust. Begitu juga dengan istri-istri, makanya suami kalau hilang pagi-pagi, makanya dia bikin kopi. Jadi masa ini itu akan tiba. Dan saya berdoa seluruh jemaat Cornerstone kita sama-sama reuni. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ini merupakan momen yang indah. Ini merupakan momen yang luar biasa. Ketika Elisa melihat Elia terangkat, dia berteriak dalam ayat 12, Bapakku. Dia mengoyakkan bajunya, menandakan bahwa dia memang menunjukkan kesedihan yang mendalam. Dia koyakkan bajunya. Dia sedih ditinggalkan oleh seniornya. Sehingga ayat yang ke-13 dia berkata begini, sesudah itu dipungunya juga Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di sungai Yordan. Ia mengambil juga Elia yang terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbelah sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Jadi mungkin inilah yang didapatkan oleh Elisa. Kuasa yang sama yang Elia lakukan, dia dapat lakukan. Saya coba membayangkan kalau Maron yang dapat itu jubah. Macam-macam. Mau bagi yang ini jubah. Lihat. Dia bisa makan buji akan. Jadi benarlah Elisa akhirnya mendapatkan yang dia inginkan. Ayat 16, mereka berkata, coba lihat di antara hamba-hambamu yang ada 50 orang laki-laki yang orang-orang tangkas. Biar mereka itu pergi mencari Tuhanmu, jangan-jangan dia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, jangan suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari dia hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang mestinya di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu jangan pergi? Bayangkan di ayat-ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, mereka tahu Elia akan dipanggil Tuhan. Tapi kenapa waktu kejadian mereka tidak percaya? Dan berapa banyak kita orang Kristen yang sudah alami, yang sudah melihat pertolongan
tidak percaya. Hendaklah sekalipun kita tidak melihat, namun kita percaya. Amin. Ini iman. Ini iman. Ini iman. Sekalipun di depan tembok yang besar, tapi engkau kalau punya iman, engkau pasti bisa melewati itu. Amin. Mereka sudah tahu, tapi masih saja mereka menyuruh untuk mencari Elia. Kesimpulannya, ini merupakan suatu penghormatan bagi hamba Tuhan yang hebat ini, seorang yang bernama Elia. Dan ini merupakan suatu bayangan dari kenaikan Kristus ke sorga. Ini juga menunjukkan keabadian manusia. Setelah kehidupan yang sekarang ini, kita hanya pindah tempat karena ada kehidupan yang akan datang. Haleluya. Waktu saya pesan di pintu, saya pesan di situ. Nah, ada saya dapat mas-mas yang gondrong, dia taat beragama. Jadi saya sempat cerita dengan dia bilang, iya mas, ini manusia sekarang tidak tahu berterima kasih. Manusia sekarang itu lebih mementingkan diri sendiri. Mereka tidak tahu bahwa kehidupan yang sekarang ini itu hanya sementara. Akan ada kehidupan yang nanti. Saya sempat berpikir, ini mas, saya tahu kalau di dunia ini orang hanya sementara. Itulah sebabnya kita terus bekerja, bukan yang hanya sementara, tapi kita akan menuju kepada kekekalan yang luar biasa. Kalau orang soleh ke sorga, orang cari Elia. Amin. Orang mau bangun apa Elia nanti? Nanti dia kayak bulan-bulan bilang, oh Elia, boleh kita saya pinjam kita punya jubah, saya mau pakai. Iya, kamu mau dapat Elia. Jadi kalau nanti mau di sorga, kira-kira orang mau ketemu siapa? Saya kalau mau di sorga, saya mau ketemu Daud. Kita mau ikut tinggi dengan Daud. Oh iya kecil potengan ini ternyata Daud. Kita akan beremili nanti di sana. Amin. Amin. Kita berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Pemain musik lagi Pak. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau sudah sampaikan bagi kehidupan kami pada siang hari ini. Meteraikan kebenaran firman-Mu yang terbatas ini Tuhan, biarlah Engkau yang sempurnakan melalui setiap pribadi-pribadi kami Tuhan. Biar benih ini tidak dicuri Tuhan, tapi boleh bertumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Memberkati setiap kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan, dan bentuk syukur dari kebenaran firman Tuhan, kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Kami percaya ketika kami menabur, ketika kami memberi, kami tidak berkekurangan, tapi kami makin berkelimpahan di dalam Tuhan. Apapun yang kami buat, yang kami kerjakan, pasti Tuhan akan buat berhasil. Kami memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Kantong persembahan yang berwarna ungu yang diperuntukkan biasanya untuk kas jemaat. Untuk hari ini kita khususkan untuk hasil hamba Tuhan, yaitu untuk hamba Tuhan Jos. Sekali lagi kami sampaikan, untuk kantong yang warna ungu kita khususkan untuk hamba Tuhan Jos. Kepada petugas kolektan kami persilakan, mari kita angkat satu pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Bye.
mengimani bahwa kemenangan akan menjadi milik bagian kami ketika kami keluar dari tempat ini. Dan kami mengimani bahwa kesembuhan sudah terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, ibadah kami hari ini adalah ibadah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terimalah setiap sembah syukur kami yang kami beri kepada-Mu Tuhan. Jauh dari sempurna ya Bapa, tetapi biarlah apa yang terbaik mau terus kami berikan kepada-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap persembahan jemaat yang mengembalikan persepuluhan Tuhan. Kami percaya kesana Engkau akan mengirimkan berkat-berkat yang terbaik bagi kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Kami pertaruhkan kehidupan kami Tuhan di sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami, tetapi yang kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami di sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan. Dalam setiap aktivitas, kegiatan kami, pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biar kami terus hidup dalam kehendak Tuhan. Bawa kami kepada pengalaman-pengalaman yang luar biasa Tuhan. Biar dalam setiap persoalan badai kehidupan masa-masa yang kelam Tuhan, kami boleh menemukan Kristus yang benar di dalamnya, sehingga kami tidak pernah meninggalkan Engkau sekalipun doa kami belum terjawab Tuhan. Satu keyakinan kami Tuhan, akan indah pada waktunya Tuhan. Kami akan melihat pertolongan serta mujizat-mujizat Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Mulai dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usianya. Mempertaruhkan kehidupan seluruh jemaat Cornerstone ke dalam tangan Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya celaka maut, dianugerahkan keselamatan bagi seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, Tuhan anugerahkan kesembuhan dalam kehidupan mereka. Dijauhkan dari segala belenggu dosa yang masih mengikat mereka. Mereka dilepaskan, mereka dibebaskan, mereka dimerdekakan di dalam Engkau Tuhan, sehingga mereka terus dapat menghargai kasih karunia Allah yang Allah terus anugerahkan dalam kehidupan mereka. Mempertaruhkan kehidupan seluruh jemaat Cornerstone di sepanjang minggu yang berjalan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkarya, kiranya kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kami, bangsa dan negara kami. Kami terus taruh dalam tangan Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin di negeri kami Tuhan, mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai kepada pemimpin yang di bawah Tuhan, kami taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari pemerintahan yang ada di pusat Tuhan, sampai ke daerah pelosok-pelosok sekalipun, kiranya Tuhan menggerakkan kekuatan hikmat bagi setiap pemimpin kami Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, Sulawesi Tengah diberkati Tuhan, Kabupaten Morowali diberkati Tuhan, Kota Bungo diberkati Tuhan, Desa Lipi diberkati oleh Tuhan. Kami akan melihat penuaian jiwa-jiwa akan Tuhan nyatakan bagi Kota Bungo ini Tuhan. Kami begitu rindu melihat penuaian terjadi di kota ini Tuhan. Biar melalui kehidupan seluruh jemaat Cornerstone, kami memberi dampak yang benar kepada mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi eklesia yang dipanggil keluar. Itulah sebabnya perlengkapi terus kehidupan seluruh jemaat Tuhan, sehingga kami boleh memenangkan suku bungkus, suku Tombelala, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Gereja Pantekosta di Indonesia, mulai dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, sampai kepada gembala-gembala seluruh pengerja-pengerja, kami serahkan organisasi kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah belas kasihan Allah Kau terus nyatakan bagi organisasi kami Tuhan. Biarlah karunia-karunia Kau terus limpahkan bagi seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau, baik di kota, baik di desa, baik di bawah-bawah kaki gunung, di pinggir-pinggir laut, di pelosok-pelosok sekalipun. Kami melayani Tuhan yang hidup, kami melayani Tuhan yang hebat, kami melayani Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah membiarkan kehidupan kami. Kami akan terus berkata, Yesus cukup bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terus kami menyerahkan pembangunan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan proses izin yang ada Tuhan, kami terus serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah seluruh orang-orang yang bertanggung jawab yang terlibat dalam kepengurusan ini Tuhan. Lembutkan hati mereka Tuhan. Dan kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja bagi kehidupan kami semua. Aparat-aparat negara, TNI, Polri, suster, perawat Tuhan, kami serahkan hidup mereka juga ke dalam tangan Tuhan. Biar mereka boleh menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa dan melimpah. Juga kami berdoa bagi keluarga, lepas keluarga kami yang belum mengenal akan Engkau Tuhan. Kami rindu dan kami percaya
biar berkat keselamatan, berkat masuk surga pun jadi milik bagian keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur buat ibadah yang luar biasa pada siang hari ini. Kami akan terpisah dari tempat ini Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami pertaruhkan tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menjaga, melindungi dan memelihara kami semua, sehingga kami aman dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasihnya Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat, cinta, kasih, anugerah, sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus. Berkat penyertaan perlindungan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai dan dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Serta kami mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Kami sudah berdoa, kiranya kehendak Tuhan sajalah yang jadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Gembala akan menyampaikan khotbah seperti ini. Puji Tuhan, kita percaya kita semua diberkati pada siang hari ini, amin. Sukacita, haleluya. Puji Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan cornerstone sepekan, boleh kita kneel time sebentar, kasih salam kiri kanan, selamat hari Minggu. Kalau ada wajah baru, mari disapa dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya sukacita ibadah menjadi bagian milik kita semua, amin. Hati yang gembira adalah obat, haleluya. Banyak masalah, banyak persoalan, Yesus lebih besar. Harus ada sukacita, amin. Puji Tuhan, kita akan dengarkan cornerstone sepekan. Khusus untuk minggu ini, kita hanya ada satu kegiatan, yaitu hanya besok, hari Senin. Sekali lagi, untuk besok, itu hanya ada satu kegiatan di sepanjang minggu itu diadakan pada hari Senin, yaitu komsel gabungan, komsel 1 dan komsel 2. Dari tempat ini kami sampaikan Bapak Ibu Saudara bahwa komsel kita di sepanjang tahun 2022 akan kita tutup. Puji Tuhan, boleh kasih tepuk tangan dulu. Kita melalui banyak materi pendalaman Alkitab selama 1 tahun berlalu. Kita sudah melewati pembelajaran pendalaman Alkitab dalam komsel dan besok kita akan tutup. Maka kami sampaikan, jangan ada yang kelewatan, amin. Terima berkatnya, kita menutup komsel dengan materi yang terakhir. Maka digabung komsel 1 dan 2, seluruh jemaat yang hadir boleh hadir lagi besok jam 7 malam di gereja. Jadi besok komsel gabungan, komsel terakhir menutup komsel 2022 besok di gereja jam 7 malam. Dan selanjutnya untuk kegiatan ibadah khusus minggu depan kita kosongkan karena hari Jumat tanggal 28 Oktober hamba Tuhan Jos mau langsungkan pernikahan. Akhirnya saudara, 31 tahun dia temukan tulang rusuknya. Jadi kalau masih ada yang umur 18 galau-galau, pendiam-diam coba yang berdoa. Om Jos umur 31. Nah, jadi kita bantu doa bersama. Dan ini juga ada undangan, saudara, mengundang seluruh jemaat keluarga besar GPDI Cornerstone, gembala dan jemaat diundang hadir dalam pemberkatan nikah hari Jumat di GPDI Irene Wera Tentena. Ya, kalau Bapak Ibu ada waktu, kita pergi sama-sama rame-rame hari Jumat acara pemberkatan nikah tanggal 28 Oktober di Wera Tentena jam 10 pagi, pernikahan adat jam 11 siang, dan jam 1 siang ada resepsi pernikahan. Jadi jam 10, jam 11, jam 1 pemberkatan nikah adat dan resepsi. Tanggal 28 Oktober hari Jumat. Jadi berkenaan dengan itu seluruh kegiatan ibadah kita alihkan dulu ke sana karena kalau tidak ada halangan kami keluarga pastori akan berangkat ke Tentena.
menyusuinya. Ini anak nomor 2, mau kawin, mau menikah, jadi kami harus berangkat. Dan berkenaan dengan itu kami juga mau izin pamit kalau tidak ada halangan hari Selasa. Kami ke Tentena, bertepatan Bapak Gembala juga ada ujian sidang skripsi dan akan menghadiri pernikahan Jos, jadi kami hari Selasa. Kalau Tuhan kehendaki Sabtu pagi-pagi kami sudah jalan, Sabtu siang, sore jam 3 tetap ada doa puasa. Kita semua hadir, pelayan wajib dan seluruh jemaat terbuka mau berdoa puasa. Puji Tuhan, demikian pengumuman kita sepanjang minggu ini. Oh iya, dan demikian pengumuman kita sepanjang minggu ini. Dan pada kesempatan ini juga kami akan umumkan perihal perayaan Natal kita secara khusus. Tema kita tahun 2023. Kalau tahun ini